pembelajaran agama Islam bersama Ibu Ati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari anak-anak sebelum belajar kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim. Hari ini kita masih masuk pembelajaran 5 Salat Kewajibanku dengan subtema Hikmah Salat. Dalam buku paket agama Islam halaman 64 dijelaskan bahwa salat akan memberikan hikmah yang bermanfaat jika dilaksanakan dengan sempurna, memenuhi syarat rukun, khusyuk dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah salat diantaranya adalah 1. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disiplin waktu, hidup bersih, hidup tertib dan teratur, bersikap rendah hati, hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Hati menjadi tenang dan tentram, membina kebersamaan, persatuan dan persaudaraan. Dan yang terakhir, memelihara diri dari perbuatan dosa. Sudahkah anak-anak mengerjakan sholat? Pasti sudah kan? Bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar? Sholat yang baik adalah sholat yang dilakukan dengan khusyuk dan tertib. Sholat yang benar adalah sholat yang dilakukan sesuai ketentuan. Ketentuan sholat itu meliput syarat, rukun, sunnah, dan batalnya sholat. Nah, anak-anak, apa saja ketentuan sholat tersebut? Ayo kita bahas. Syarat sholat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum sholat. Anak-anak, berarti jika syarat sholat tidak dipenuhi, sholatnya berarti tidak sah. Syarat-syarat sholat itu dibagi menjadi 2, yaitu syarat sholat wajib dan syarat sah. Syarat wajib sholat adalah syarat wajib sholat berhubungan dengan kewajiban menjalankan sholat. Syarat wajib sholat adalah 1. Harus beragama Islam. 2. Baligh. Apa itu baligh? Baligh artinya cukup umur. Bagi laki-laki adalah ketika ia berusia 12 tahun. Baligh bagi anak perempuan adalah ketika sudah menstruasi atau haid. Yang ketiga adalah berakal, artinya sehat pikirannya dan tidak gila. Keempat, suci dari haid, nifas bagi muslimah. Yang kelima, sadar, artinya itu tidak sedang tidur atau mabuk ya anak-anak. Yang kedua adalah syarat sah sholat. Salat syah adalah hal-hal yang menyebabkan sholat kita bisa syah. Syarat sahnya adalah 1. Suci dari hadas dan najis. Kedua, menutup aurat. Bagi anak perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Batas aurat laki-laki adalah dari pusar sampai lutut. Yang ketiga, menghadap kiblat. Kiblat di mana sih anak-anak?
yakni Ka'bah di Masjidil Haram di kota Mekah. Dan yang terakhir, sudah pasti harus sudah masuk waktu sholat ya. Setelah syarat, terus ada rukun. Rukun sholat itu apa sih? Nah, Bu Ati jelaskan. Rukun sholat adalah hal-hal yang harus dikerjakan ketika kita sedang sholat. Jika salah satu rukun sholat tidak dilaksanakan, sholat yang dilakukan tidak syah. Rukun sholat adalah apa saja coba? Yang pertama, niat. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Kelima, ruku dengan tumakninah. Keenam, iktidal dengan tumakninah. Kesembilan, sujud dengan tumakninah. 10, duduk di antara dua sujud juga dengan tumakninah. 11, duduk tasyahud akhir atau disebut juga dengan tawaruk. 12, membaca doa tasyahud akhir. 13, membaca salawat Nabi pada tasyahud akhir. 14, mengucap salam yang pertama. Dan yang terakhir, tertib dalam menjalankan rukun-rukun sholat. Yang terakhir yaitu sunnah. Ayo kita cari tahu apa saja sunnah sholat. Sunnah adalah sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala. Dan jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Sunnah dalam sholat dibagi dua ya anak-anak, yaitu sunnah kauliyah dan sunnah fi'liyah. Yang pertama ibu akan membahas yaitu sunnah kauliyah. Apa sih sunnah kauliyah? Sunnah kauliyah adalah sunnah-sunnah sholat yang berupa ucapan. Di antaranya membaca doa iftitah, membaca ta'awuz atau apa? Ta'awuz itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan membaca surat Al-Fatihah, membaca surat-surat atau ayat Quran setelah surat Al-Fatihah, mengeraskan bacaan pada rakaat pertama dan kedua dalam waktu sholat maghrib, isya, dan subuh. Mengucapkan takbir ketika ruku, sujud, dan bangun dari sujud. Mengucapkan Sami Allahu liman hamidah ketika bangun dari ruku. Membaca doa ruku, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Membaca tasyahud awal, dan yang terakhir mengucapkan salam yang kedua. Kemudian sunnah yang kedua adalah sunnah fi'liyah. Apa sih sunnah fi'liyah? Sunnah fi'liyah adalah sunnah-sunnah sholat yang berupa perbuatan. Di antara sunnah fi'liyah ada apa saja ya? Yang pertama, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika bersedekap. Mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut ketika ruku. Duduk sebentar sesudah sujud yang kedua sebelum berdiri atau pada rakaat pertama dan yang ketiga. Duduk tasyahud awal atau disebut duduk iftirosh. Kemudian menoleh ke sebelah kiri ketika salam kedua. Anak-anak, ayo kita praktekkan sholat secara bersama-sama, tapi itu minggu depan. Sampai di sini dulu materi hari ini. Semoga dapat dipahami ya anak-anak. Sekarang ibu mau berikan tugas. Apa tugasnya ya? Ada yang tahu? Anak-anak harus menghafalkan apa saja syarat, rukun, dan sunnahnya sholat. Oke? Tugas tertulisnya silakan lihat di halaman 68 ya anak-anak. Itu ayo berlatih hanya menarik garis saja.
mencocokkan hikmah sholat dan apa penjelasannya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga anak-anak di rumah tetap semangat dan selalu menjaga kebersihan. Dan jangan lupa selalu sholat tepat waktu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.